Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Aliatunisa. Saya guru BK di SMP Negeri 1 Tambak Rono. Saat ini saya sedang mengikuti PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas IFET Semarang. Pada siklus 2 ini saya akan melaksanakan PPL layanan konseling individu dengan pendekatan klien center. Untuk selengkapnya silakan lihat video berikut. Waalaikumsalam, silahkan masuk mas. Silakan duduk. Ini Mas Rizky ya? Iya. Mas Rizky Agustian. Mas Rizky kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. 9 apa? Kelas 9B. 9B. Kabarnya gimana hari ini mas? Alhamdulillah baik. Atau kurang baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Rizky kalau berangkat sekolah tadi berangkatnya telat apa enggak? Telat. Telat? Iya. Telat kenapa mas? Ya karena saya tadi berangkatnya jam setengah 7. Setengah 7 sampai sini jam berapa? Jam 6.50. 6.50. Tadi udah sarapan ya Mas Rizky ya? Sudah. Sudah. Sarapan pakai apa Mas? Mie goreng. Mie goreng. Ya Mas Rizky kesini pasti mau ada yang diceritakan sama Bu Alia. Ada. Iya. Apa Mas? Karena saya sering menyendiri di sekolah. Mas Rizky bisa duduknya agak santai, misalkan sendenan, nah biar enakan duduknya sudah nyaman ya. Iya. Nah, terus Mas Rizky tadi bilang kalau Mas Rizky sering menyendiri ya. Iya. Mas Rizky nanti mau cerita-cerita sama Bu Alia tentang itu, mau menyelesaikan masalahnya kan? Iya, saya mau. Ya, mau ibaratnya Mas Rizky mau berubah bagaimana caranya biar Mas Rizky tidak menyendiri lagi seperti itu. Ya seperti itu. Ya, nanti kita akan melakukan konseling individu. Nah, sebelum kita melakukan konseling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dulu ya Mas ya. Baik. Nah, sekarang kita bisa berdoa. Berdoa dimulai. Nah, selesai. Mas Rizky sudah pernah melakukan konseling individu? Belum pernah. Belum pernah. Mas Rizky tahu enggak konseling individu itu apa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Konseling individu itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada konseli atau klien. Konseli atau klien itu kalau di sekolah bisa disebut siswa, untuk menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah dengan menggunakan alternatif pilihan, tapi nanti keputusannya itu ada di tangan konseli. Jadi keputusannya nanti kamu yang apa? Yang menyelesaikan sendiri sesuai dengan kemampuannya Mas Rizky. Nah, tujuannya itu ya tadi untuk pertama membuat konseling bisa mengambil keputusan, terus merubah dari perilaku yang mungkin Mas Rizky anggap kurang nyaman menjadi nyaman. Kemudian Mas Rizky bisa berkembang dengan baik gitu ya Mas tujuannya ya. Kemudian di dalam konseling individu itu ada asas-asas yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu asas keterbukaan. Mas Rizky harus terbuka dengan masalah yang Mas Rizky alami saat ini. Mas Rizky nggak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau nanti masalah ini akan diketahui orang lain ya, karena ada asas kerahasiaan juga. Jadi nanti yang tahu itu hanya Mas Rizky dan saya. Itu namanya asas kerahasiaan. Tadi asas keterbukaan. Juga ada asas kesukarelaan. Jadi Mas Rizky kesini itu atas dasar keinginan sendiri. Sukarela, tidak ada paksaan. Mas Rizky tidak terpaksa kan kesini? Tidak. Tidak. Nah, itu
itu asas-asas yang perlu diperhatikan ya untuk eh, supaya penyelesaian konseling ini bisa berjalan dengan maksimal. Mas Rizky bisa terbuka, terus sukarela, itu adalah salah satu pendukung yang sangat penting ya. Kemudian Mas Rizky, ini nanti kan kita konseling individu sekitar 50 sampai 60 menit. Ya, kalau misalkan dirasa Mas Rizky kurang, nah nanti kita bisa membicarakan pertemuan lagi yang akan datang. Ya, misalkan konseling ini nanti kok sekiranya membutuhkan waktu lagi untuk menyelesaikan lagi untuk tindak lanjutnya seperti apa, itu nanti kita bisa merencanakan waktu untuk pertemuan lagi, gitu ya Mas Rizky ya. Nah, Mas Rizky coba ceritakan semua apa yang dirasakan Mas Rizky. Kenapa Mas Rizky sampai menyendiri ya, sering menyendiri di kelas? Saya menyendiri karena ada jerawat di muka saya. Ada jerawat. Kemudian? Karena menurut saya bau. Terus? Dan juga saya jarang keluar dari rumah. Kok bisa Mas Rizky merasa kurang percaya diri karena jerawat? Karena kurang pede, Bu. Kurang percaya diri, kurang pede. Mas Rizky tidak pernah mencari cara atau mencari informasi cara mengatasi jerawatnya itu? Belum pernah. Kalau Mas Rizky ini kan masa-masa puber, ya kan? Iya. Hormon Mas Rizky juga ada perubahan, mungkin karena kadar minyaknya berlebih, itu juga bisa menyebabkan jerawat. Terus juga mungkin setelah bermain atau berkeringat atau mungkin aktivitas seperti olahraga kan berkeringat, kena debu, Mas Rizky mungkin lupa tidak membersihkan wajah, akhirnya itu bisa menimbulkan jerawat. Nah, setelah itu apalagi yang membuat Mas Rizky tidak percaya diri? Bau mulut saya. Bau mulut. Iya. Bau mulutnya kenapa sampai bau mulut, Mas? Karena saya jarang gosok gigi. Jarang gosok gigi. Iya. Kenapa Mas Rizky jarang gosok gigi? Karena kayak sikatnya itu tajam pas kena gusi. Itu yang membuat Mas Rizky kurang percaya diri, suka menyendiri ya. Iya. Selain itu apalagi Mas tadi? Saya jarang keluar dari rumah. Jarang keluar dari rumah. Kira-kira penyebabnya apa Mas? Kayak yang sikat gigi itu karena apa tadi? Sikatnya ya. Sikat. Mas Rizky nanti bisa mencari sikat yang atasnya ada bulu-bulunya kecil itu loh. Biar nanti kalau ketika sikatan itu tidak mengenai ke dalam gusi, dan gusinya juga nanti tidak sakit. Nah, kalau masalah tadi jarang keluar, kenapa kok Mas Rizky jarang keluar? Karena rumah teman saya sama rumah saya itu agak jauh. Tapi masih satu desa ya Mas? Masih. Berarti yang ada pom mininya itu ya? Iya. Iya, setiap hari saya juga lewat situ Mas, tapi nggak pernah lihat Mas Rizky ya. Pasti di dalam rumah terus ya? Iya. Kenapa kok senang sekali di dalam rumah terus? Karena biasanya itu saya disuruh jaga pom mini itu, Bu. Suruh jaga pom mini. Iya. Terus? Jadinya saya nggak punya waktu untuk bermain keluar. Berarti jarang keluar rumah karena Mas Rizky bantu orang tua jaga pom mini. Terus kalau di kelas? Kalau di kelas itu Kamu? Saya kurang aktif, Bu. Kurang aktif. Kurang aktif dalam hal apa Mas? Dalam pembelajaran. Dalam pembelajaran. Contohnya apa Mas? Saya tidak pernah bertanya ketika saya tidak paham dengan pelajaran itu.
Yang membuat Mas Rizky tidak pernah bertanya apa? Karena takut salah. Karena takut salah. Iya. Jadi Mas Rizky tidak berani bertanya. Iya. Kalau temannya Mas Rizky, teman dekatnya Mas Rizky, sekelas ada nggak? Punya nggak? Ada Berapa? 2. 2 saja. Iya. Namanya siapa, Mas? Namanya Rafli dan Satria. Rafli dan Satria. Itu teman dekat Mas Rizky. Iya, bisa saya bilang dekat, Bu. Dekat. Iya. Rumahnya mana Satria sama Rafli? Kalau Satria itu rumahnya di Katanya teman dekat, nggak tahu rumahnya. Tambah Agung. Iya. Berarti yang Rafli itu Sinom Cengklik, yang Satria itu Tambah Agung. Iya. Yang membuat Mas Rafli itu apa? Yang membuat Mas Rizky itu dekat dengan Rafli dan Satria apa? Karena sudah dari kelas 7, Bu, sama dia. Satu kelas dulu. Kelas 8 juga satu kelas. Iya. Kelas 9 satu kelas. Iya. Yang lainnya tidak satu kelas. Tidak. Tidak, berarti Mas Rizky sudah terbiasa gitu ya. Sudah terbiasa. Terbiasa dari kelas 7 akhirnya sampai kelas 9 dekat sama Rafli dan Satria. Kalau teman-teman yang lainnya kan ini kamu kan sudah berjalan berapa bulan kelas 9 itu? Sudah hampir 1 tahun ya, ini juga mau selesai kan? Sudah bulan Januari akhir ya. Iya. Nah, bentar lagi kan ada asesmen, kemudian nanti lulus melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Masa belum punya teman dekat selain Satria dan Rafli? Belum punya, Bu. Belum punya. Kalau ada apa-apa, misalkan ada tugas atau ada info-info yang mungkin Mas Rizky belum tahu, tanyanya sama siapa? Tanya sama teman saya itu, Bu. Yang Rafli sama Satria. Iya. Kalau nggak tahu nama lengkapnya, Nggak tahu. kenapa Mas Rizky tidak mau tahu? Maksudnya pengen tahu nama lengkapnya siapa, kan teman sebangkong. Karena anak perempuan, Bu. Karena anak perempuan. Kalau Iya. anak perempuan kenapa? Ya karena beda gender begitu. Beda gender. Kenapa Mas Rizky membedakan gender? Kenapa Mas Rizky bertemannya tidak semua gender berteman, tidak pilih-pilih teman? Mungkin Mas Rizky punya pandangan lain atau pendapat lain tentang kalau bergaul sama anak perempuan gimana, kalau bergaul sama anak laki-laki gimana? Kurang enak aja, Bu. Kurang enak. Iya. Kurang enaknya kenapa? Karena ya itu, Bu, beda jenis kelaminnya. Beda jenis kelamin, jadi Mas Rizky tidak enak ya kalau Nggak enak ngobrolnya. nggak enak ngobrolnya. Iya. Kalau Mas Rizky satu kelompoknya Mas Rizky laki-laki sendiri, yang lainnya perempuan semua, terus gimana Mas Rizky? Ya tetap ikut kelompoknya, Bu. Tetap ikut kelompok, Iya. tapi tetap ikut ngobrol apa enggak? Ikut diskusi apa enggak? Biasanya ikut saya, Bu. Ikut. Iya. Untuk mungkin karena kalau untuk tugas Mas Rizky mau enggak mau profesional ya, ibaratnya mau berdiskusi dengan anak perempuan. Tapi kalau misalkan tidak ada kepentingan, Mas Rizky tidak mau ngobrol sama anak perempuan Tidak mau. karena kurang enak. Iya. Karena kurang enak. Terus tadi apalagi selain itu, Mas? Ada lagi enggak yang mungkin membuat Mas Rizky itu sering menyendiri di kelas maupun di luar kelas? Ada lagi enggak kira-kira? Mas Rizky jujur aja, terbuka, enggak apa-apa. Ada
enggak? Sepertinya tidak ada lagi, Bu. Sepertinya tidak ada lagi. Mas Rizky kan kita itu kan makhluk sosial. Iya. Kamu tahu makhluk sosial itu apa? Makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Ya, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, kita pasti akan membutuhkan seseorang. Ya, kita tidak bisa hidup sendiri, ya kan? Kita suatu saat pasti akan membutuhkan bantuan teman, membutuhkan bantuan tetangga kalau misalkan kita di rumah. Kemudian kalau kita sudah sudah terjun di masyarakat, ya, kita siapa? Warga kan. Kalau kita saudaranya jauh semuanya, otomatis yang membantu kita pertama itu kan pasti tetangga, warga. Makanya kita itu harus pintar bersosial. Di kelas juga, di kelas kita juga harus bersosial. Kita belajar bersosial di lingkup yang kecil, contohnya di kelas, ya kan? Nah, nanti kalau kita sudah terjun di masyarakat, kita juga bersosial di masyarakat. Terus sama tetangga kan bisa, ya? Tidak di rumah ngumpet terus kan enggak, soalnya saya kalau lewat kok nggak pernah lihat Mas Rizky di luar gitu. Saya kan kalau pulang lewat situ terus. Saya biasanya di rumah itu, Bu. Di dalam kan? Ya, di dalam rumah. Iya, makanya saya nggak pernah lihat. Saya nggak tahu kalau rumahmu itu di situ. Itu ya Mas Rizky. Iya. Itu tadi tentang sosial. Kita adalah makhluk sosial. Kita harus bisa bersosial dengan orang lain. Kalau di kelas kita belajar lah. Misalkan kalau Mas Rizky tidak nyaman bergaul dengan anak perempuan, paling enggak kita menghargai, ya. Misalkan kita kalau diajak ngomong anak perempuan, ya kita dijawab gitu. Dijawab kan kalau ada anak yang tahu? Kalau ditanya biasanya saya jawab, Bu. Jawab, ya. Tapi kalau enggak. Mas Rizky tadi kan sama Rafli sama Satria, dekatnya kan sama Satria sama Rafli. Kalau ada tugas dan lain-lain itu juga diskusinya sama Rafli? Ya, sama kedua orang tersebut, Bu. Diskusinya? Iya. Biasanya kalau ada tugas rumah yang seperti apa? Kayak PR, pekerjaan rumah, itu juga lewat telepon, lewat WA sama Rafli? Saya kerjakan sendiri kalau begitu. Dikerjakan sendiri di rumah? Dikerjakan sendiri. Berarti Mas Rizky bisa mengerjakan sendiri, ya? Bisa. Terus kemudian di sekolah pun Mas Rizky tadi kurang aktif. Yang membuat Rizky kurang aktif karena takut bertanya, Bu. Takut salah tadi, ya? Takut salah. Mas Rizky bisa mencoba bertanya. Nah, dari situ nanti Mas Rizky tahu, melatih keberanian Mas Rizky, melatih kepercayaan diri Mas Rizky. Saya tanya kalau saya tidak paham. Nah, di situ kan nanti Mas Rizky tahu jawabannya dari Bapak Ibu guru, ya kan? Kalau Mas Rizky selamanya tidak berani, Mas Rizky kan tidak pernah tahu apa yang Mas Rizky tanyakan itu dampaknya seperti apa ke Mas Rizky. Kalau Mas Rizky kan tidak berani bertanya sama Bapak Ibu guru, terus selama ini Mas Rizky kalau tidak paham tanya sama siapa? Saya tanyanya sama teman kalau saya tidak berani tanya sama guru, Bu. Temannya siapa? Yang ada di sebelah kiri saya. Siapa itu? Anak cowok namanya Naswa. Berarti selain Rafli sama Satria kamu punya teman lagi, Naswa? Enggak,
akrab-akrab sih Bu. Nggak akrab, cuma kalau ada kesulitan kamu berani tanya sama Naswa. Dan Kalau Naswa, tanggapannya seperti apa kalau Mas Rizky tanya? biasanya dijawab Bu. Dijawab dengan baik. Iya. Nah, itu kan salah satu bukti bahwa tidak semua teman nanti imbal baliknya ketika kita bertanya itu tidak negatif kan? Berarti Mas Rizky nggak perlu tidak percaya diri, ya dicoba saja berteman, membuka diri, menambah teman. Nah, itu salah satu manfaatnya banyak teman, ya. Iya. Terus kalau ada masalah, misalkan ada masalah dengan diri Mas Rizky kan bisa curhat, bisa cerita sama teman. Misalkan Mas Rizky mau cerita ke orang tua, rasanya jangan dulu mau cerita ke guru BK, jangan dulu akhirnya Mas Rizky bisa cerita sama teman terlebih dahulu, bisa saling sharing, saling support, itu enak loh, banyak teman loh, Iya. ya kan? Iya. Dari yang Mas Rizky paparkan tadi, yang Mas Rizky sampaikan tadi, terus dari yang Bu Alia tadi sampaikan, coba Mas Rizky simpulkan. Karena Mas Rizky tadi punya masalah kurang percaya diri, ya kan? Iya. Nah, apa tadi masalahnya, Mas? Karena kurang percaya diri tadi Bu. Kurang percaya diri, yang membuat Mas Rizky kurang percaya diri apa tadi? Kurang aktif di sekolah. Kurang aktif di sekolah, kemudian Wajah saya berjerawat. wajah berjerawat, kemudian Bau mulut. bau mulut. Nah, Mas Rizky dari ketiga itu kira-kira Mas Rizky sudah tahu langkah yang nanti Mas Rizky ambil? Sudah tahu. Sudah tahu? Sudah tahu. Apa kira-kira? Misalkan yang tadi satu dulu, kurang aktif di kelas, Mas Rizky nanti bisa mencoba seperti apa Bertanya ketika saya tidak paham dengan pelajaran itu. bertanya sama guru Dan teman. Kemudian yang satunya lagi Mas Rizky tadi karena apa kurang percaya dirinya? Karena wajah saya berjerawat. Nah, Mas Rizky tadi Mas Rizky bisa mencari informasi tentang apa tadi? Tentang wajah yang berjerawat itu Pak. Ya, cara mengatasinya. Kemudian kalau misalkan Mas Rizky sudah melakukan berbagai macam cara tapi tetap saja jerawatnya masih ada, ya kita terima saja, tidak perlu kurang percaya diri, tidak perlu minder, ya kan? Karena jerawat itu bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang ibaratnya dosa atau aib, tidak, ya. Iya. Jerawat itu memang alami timbul dari muka, entah itu karena hormon atau keringat berlebih. Jadi kalau Mas Rizky percaya diri, pede, nanti jerawatnya terabaikan nanti malah. Kan Mas Rizky merasa nggak apa-apa, cepat ada jerawat itu nggak apa-apa, tidak pengaruh, tidak ada dampaknya terhadap apa yang saya lakukan, kan seperti itu, ya. Iya. Kemudian apalagi tadi, Mas? Mulut saya bau. Mulutnya bau. Berarti kalau mulutnya bau, Mas Rizky bisa mengantisipasinya dengan cara apa? Mengikat gigi. Ya, menyikat gigi dengan rutin, ya. Terus tadi pemilihan apa? Sikat gigi. Sikat giginya yang Ada bulu-bulunya di pinggirannya. ya itu nanti Mas Rizky bisa lakukan, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Mas Rizky tadi sudah mengungkapkan semua kan? Sudah mengungkapkan semua apa yang membuat Mas Rizky menyendiri, terus tidak percaya diri, dan Mas Rizky sudah tahu bagaimana cara menyikapinya, terus merubah
Mas Rizky dari perilaku yang sering menyendiri menjadi terbuka dengan teman, terbuka dengan keadaan, menerima keadaan diri yang berjerawat. Kemudian Mas Rizky juga sudah tahu cara mengatasi bau mulutnya. Nah, insya Allah nanti kalau Mas Rizky melaksanakan dengan baik, nah nanti Mas Rizky juga merasakan kenyamanan tersendiri. Ya, rasa percaya dirinya itu juga nanti akan tumbuh seiring berjalannya waktu, sedikit demi sedikit gitu ya. Dari konseling ini Mas Rizky sudah punya gambaran nanti setelah keluar dari ruangan ini apa yang Mas Rizky lakukan apa belum? Sudah ada gambaran. Sudah? Nah, kalau sudah Mas Rizky nanti mencoba sedikit-sedikit ya, nggak perlu langsung gitu, nanti teman-temannya jadi kaget ya kan. Ya, nanti berubah sedikit-sedikit, mungkin dari kan biasanya sama Rafli sama Satria, terus tadi ada Naswa. Nah, nanti bisa yang lainnya. Siapa namanya? Teman sebangku saya. Hah? Teman sebangku saya. Iya, teman sebangkunya. Walaupun nggak harus ngobrol-ngobrol, misal ada tugas tanya kan nggak apa-apa. Ya. Terus nanti bisa sedikit-sedikit, nanti lama-lama Mas Rizky akan terbiasa membuka diri, berteman, punya teman yang banyak gitu. Terus di rumah juga Mas Rizky bisa bergaul dengan tetangga. Setelah konseling ini nanti Mas Rizky jika ada sesuatu hal yang mungkin membuat Mas Rizky ingin bercerita lagi sama Bu Alia, nanti Mas Rizky bisa menghubungi Bu Alia, ya, bisa lewat HP, WhatsApp boleh, atau bisa langsung datang ke ruang BK boleh, atau mungkin janjian dulu, Bu, saya mau cerita tapi tidak sekarang, nanti atau mungkin besok, nggak apa-apa, nggak perlu takut, nggak usah ragu ya Mas Rizky ya, berani gitu ya, berani bertemu dengan guru BK, terus berani mengungkapkan permasalahan kita biar Mas Rizky hatinya merasa nyaman dan baik. Itu ya Mas Rizky ya. Nah, ini kegiatan konseling kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Rizky. Mas Rizky sudah meluangkan waktu ke sini untuk menceritakan masalah-masalahnya kepada Bu Alia. Nah, sekarang boleh kembali ke kelas lagi. Izin pamit, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.